Nah, kita tahu nakama, di dunia yang dipenuhi shinobi dan otsutsuki sekarang ini ya, Boruto Uzumaki itu memang adalah singularitas tersendiri, pusat dari segala kemungkinan tersebut, yang kemunculannya itu mengaburkan garis tipis nih antara kehancuran atau bahkan keselamatan. Nah, mata misterius yang dia miliki, jawabannya itu bukan hanya sekedar kekuatan semata, itu mungkin adalah kunci pemandu di tengah gelapnya teka-teki semesta tersebut yang menghubungkannya dengan rahasia besar tersebut, singularitas takdirnya. Dengan setiap langkah yang dia ambil nih, Jogan memperlihatkan potongan-potongan masa depan yang belum tentu terpihak kepadanya kan. Dengan keadaan yang terjadi pada chapter-chapter sebelumnya dan kekacauan yang dibuat oleh para ego Jubi nih, Boruto itu nampaknya akan membuat sebuah perubahan yang menegangkan loh. Mata itu Jogan adalah pedang bermata dua, memang memberinya kekuatan untuk mengubah dunia atau malah menghancurkannya. Pertanyaannya bukan lagi apa yang akan terjadi setelahnya kan, tetapi apa yang akan dipilih Boruto setelah itu. Ya, sini menarik, kita bahas lebih dalam nakama. Oh ya, kita mau ingetin juga ya di sini. Sekarang ini YouTube tuh udah ada fitur produk-produk unik tersendiri loh sob. Kita akan senantiasa ngecantumkan produk-produk diskon super menarik dengan harga ekonomis ya. Bisa kalian pesan di sana juga. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, aparel, produk-produk kebutuhan rumah tangga atau jepangan lah yang viral di marketplace, semuanya ada teman-teman. Jadi setiap video panjang, short maupun live kita akan berikan rekomendasi produknya ya, biar kita tambah semangat bikin kontennya lagi. Jadi jangan lupa dicek dan dicek out ya jika kalian merasa tertarik di sana. Oke, kita langsung masuk ke inti ceritanya. Jadi gini teman-teman, di dunia Boruto ini memang ada konsep baru yang disebut sebagai singularitas takdir. Kalau diartikan secara gamblang, yaitu tuh tentang orang-orang spesial yang punya kemampuan unik buat mengubah masa depan. Sederhananya itu emang seperti itu. Tapi ya nggak sembarangan juga loh. Mereka itu kayak magnet takdir, bisa narik masa depan tertentu itu, entah ini bagus atau malah kacau balau. Nah, yang bikin menarik, konsep ini tuh nggak cuma sekedar ide abstrak yang konyol lah. Ada beberapa karakter yang udah dikonfirmasikan sebagai singularitas takdir itu sendiri. Kashin Koji, Boruto, Eida, ketiganya punya peranan besar dalam menentukan arah cerita ke depan ya kan. Konsekuensinya ya memang juga nggak main-main. Kalau mereka salah langkah ya masa depan dunia itu bisa kacau balau. Ya seperti inilah adaptasi jika mengacu pada The Matrix ya, referensi Boruto itu sendiri. Menarik sih. Boruto sendiri di awal udah kelihatan punya potensi jadi singularitas dan itu memang pasti. Apalagi sejak dia tuh dapat ramalan dari Momoshiki yang bilang kalau dia tuh bakal menghadapi takdirnya itu sendiri kan. Juga mata misteriusnya tersebut kayaknya itu memang terhubung erat sama konsep tersebut. Nah, yang bikin kita penasaran, Jogan ini kayak bakal jadi kunci utama loh buat ngatasin segala masalah besar di masa depan itu. Oh ya, ingat loh, ada aturan gak tertulis di dunia singularitas itu sendiri. Kalau seseorang singularitas itu ngasih tahu detail masa depan ke orang lain, orang itu bisa jadi singularitas pula. Makanya Boruto sering banget nahan informasi penting di sana ya. Misalnya pas dia mau ngomong soal rencananya buat nyelamatin Hinata dan juga Naruto, dia tiba-tiba berhenti ngomong. Alasannya ya biar orang lain gak terjebak jadi singularitas pula, yang malah bisa jadi bikin tambah rumit tersebut nih. Itu emang merepotkan sih. Kita tahu ya nakama, hal yang sama juga dilakukan oleh Aida. Dia nggak pernah ngasih tahu detail penting ke Sumire dan juga Sarada kan. Padahal dia tuh tahu banyak loh tentang masa depan itu sendiri. Tapi dia tuh sengaja nyimpen itu semuanya karena dia tahu kalau terlalu banyak orang jadi singularitas, maka masa depan malah bikin gak jelas arahnya. Sekarang kita akan ngedetailkan bagaimana bahasan Aida itu lebih dalam lagi. Kita ingat bahwa kemampuannya omnipoten itu udah bikin ceritanya makin kompleks kan. Dengan kekuatan tersebut dia itu bahkan pernah ngubah hidup Boruto dan Kawaki secara harfiah dan secara menyeluruh itu. Kalau nggak ada kejadian tersebut, jalannya cerita pasti beda banget kan. Eida ini kayak karakter yang kuat banget nih, sentral pokoknya di sana, tetapi dia juga netral, nggak mihak siapapun, tetapi pengaruhnya gede banget tuh. Menariknya, Eida juga kayak menyimpan rahasia besar soal Amado, si ilmuwan misterius tersebut. Ada adegan dimana dia tuh diminta ngecek masa lalu Amado itu, tetapi kita nggak pernah dikasih lihat ya apa yang dia temuin di sana. Dia itu cuma bilang soal eksistensi dari putri dari Amado sendiri itu memang meninggal pada saat itu. Nah, ngomongin soal Akebi nih, putri dari Amado itu memang ada teori menarik.
Banyak yang percaya bahwa Akebi itu sebenarnya jadi korban eksperimen Amado itu sendiri loh. Amado tuh kayaknya ngecoba ngasih kekuatan Otsutsuki ke Akebi dengan memakai sel-sel DNA Shibai, sang Otsutsuki dewa yang udah melampaui kematian. Tapi sayangnya tubuh Akebi nggak kuat dan akhirnya meninggal. Bisa aja kan seperti itu. Ngomongin soal Shibai sendiri, dia itu adalah salah satu hal yang paling misterius di kisah sekarang. Dia udah ngelampaui kematian dengan cara ninggalin tubuhnya dan naik ke dimensi yang lebih tinggi lagi kan. Sisa tubuhnya itu malah dipakai Amado buat bikin teknologi yang luar biasa canggih di sana. Salah satunya adalah para cyborg Kara itu sendiri. Dari sinilah semua masalah besar tuh memang dimulai. Nah, pada saat yang sama Boruto secara gak langsung juga terhubung dengan sisa tubuh Shibai kan. Ada adegan di mana Mitsuki tuh nggunain darah yang punya jejak sel Shibai itu, dan itu kayaknya punya efek besar ke Boruto di masa depan ini loh. Banyak dari teori-teori pula yang bilang kalau kelahiran Boruto dan kematian Akebi saling terhubung lewat intervensi teknik ilahi Shibai tersebut. Nah, itu memang sedikit ambigu ya, tetapi ya mungkin aja karena usia Akebi mungkin hampir berbarengan dengan Boruto nih. 16-an tahun mungkin. Di sini Toneri Otsutsuki juga punya peranan penting dalam cerita ini. Dia adalah orang pertama yang ngasih petunjuk soal Jogan Boruto kan kala itu. Dalam cerita anime teman-teman, dia bahkan muncul di mimpi Boruto buat mempercepat kebangkitan Jogannya. Tapi sayang memang di versi manganya itu Toneri itu malah kayak dihapus dalam versi cerita resminya kan. Ada apa tuh kira-kira? Ada pertanyaan besar pula, kenapa Jogan gak pernah muncul di manganya sendiri? Banyak kan dari para fans yang berdebat soal ini. Ada yang bilang kalau nggak ada di manga berarti nggak kanon tuh kan. Tapi dengan adanya konsep singularitas, mungkin ada Jogan punya peranan besar yang masih disimpan buat momen-momen penting ke depannya nanti. Di sini ya Boruto sendiri tuh kayaknya udah jadi singularitas bahkan sebelum dia tuh bertemu Kashin Koji loh. Kenapa? Ya karena ramalan Momoshiki dan Toneri itu udah bikin dia tuh sadar soal takdir besar yang bakal dia hadapi di masa depan ini. Ini ngasih Boruto keuntungan lebih karena dia bisa mulai memanipulasi peluang buat masa depan yang dia inginkan kan. Di sisi lain teman-teman, Momoshiki tuh kayaknya nggak sadar kalau dia tuh bikin Boruto jadi singularitas ya dengan ngasih tahu terlalu banyak soal masa depan itu sendiri. Dan sekarang Momoshiki tuh malah diam dan malah nggak mau banyak ngomong tuh. Mungkin karena dia nyesel kali dia udah ngasih Boruto informasi sekuat ini. Ya bisa aja kan. Tapi memang masalah singularitas nggak berhenti sampai di situ teman-teman. Ada ancaman besar lain dari Kawaki. Kita tahu kalau Kawaki jadi singularitas pula, ceritanya jelas ya bikin rumit di sana. Ya bayangin kalau dia tuh dapat kekuatan penuh dari Ishiki, dia bakalan jadi musuh terbesar di era Boruto ini kan pada akhirnya. Konflik ini nggak cuma soal baik dan juga buruk. Dari sudut pandang Otsutsuki, mereka jelas nggak peduli soal moralitas manusia ya. Buat mereka yang penting tuh adalah ngejaga keseimbangan kosmos itu sendiri. Kehancuran planet atau kematian nggak dianggap masalah besar. Yang penting mungkin menanam dan juga memanen pohon dewa itu sendiri. Hal ini jelas berlaku untuk Boruto sendiri sebagai manusia. Dia mungkin merasa konflik ini sangatlah luar biasa tragis. Dari sudut pandang Shibai, ini semua adalah bagian dari rencana besar untuk mencapai keseimbangan atau manifestasi baru. Inilah yang bikin Jogan jadi penting banget sob. Toneri pernah bilang nih kalau mata ini bakal jadi pemandu Boruto buat mengusir kegelapan kan. Kalian ingat gak momen itu? Meskipun juga belum banyak dijelaskan kala itu ya, kita tahu kalau itu bakalan jadi senjata utama Boruto buat menghadapi takdirnya itu sendiri di masa depan itu. Pertanyaannya adalah siapa musuh sebenarnya di sini? Apakah Kawaki itu, Eida, atau mungkin ancaman yang lebih besar daripada Shinju itu sendiri? Tentu ya Boruto harus menghadapi semua ini sambil tetap menjaga keseimbangan antara takdir, kekuatan dan juga moralitas dari singularitas sendiri. Singkatnya memang cerita Boruto makin kompleks dengan semua konsep singularitas juga dan peran para Otsutsuki ya. Namun yang pasti ini semua bikin kita makin penasaran dengan masa depan kisah dunia shinobi baru itu bagaimana menghadapi teknik dan juga takdir tersebut. Wah itu bakal menjadi momentum dan daya tarik tersendiri sih. Apalagi dengan keadaan dan kekacauan itu sudah mulai dikarenakan ulah para jura dan yang lainnya kan Iguchubi itu. Informasi tentang Jogan jelas akan banyak mengubah kisah dunia baru ini nanti ke depannya. Jadi kesimpulannya nakama, takdir baru Boruto dan masa depan yang tak terelakkan itu memang sangatlah menarik. Pada akhirnya kisah Boruto itu bukan hanya tentang pertarungan atau kekuatan semata kan, tetapi juga tentang pilihan itu. Sebagai singularitas, dia itu membawa beban yang jauh lebih besar dari sekedar melindungi desanya itu ya. Dia memikul nasib dunia dan kemungkinan seluruh semesta itu sendiri dunia shinobi. Jogan adalah mata yang menjadi simbol takdirnya tuh. Itu adalah cermin dari pertarungan batinnya sendiri. Apakah dia mampu melampaui garis
sebatas memisahkan kehancuran atau bahkan keselamatan. Boruto telah menghadapi musuh yang lebih kuat, pengkhianatan yang menyakitkan, dan kebenaran yang lebih gelap dari yang ia bayangkan kan. Namun yang membedakan adalah tekadnya untuk tetap menjadi dirinya sendiri di tengah takdir itu yang terus mengancam masa depannya kan. Jelas di sana Jogan itu akan memberikan pandangan ke masa depan itu, tetapi hal-hal baru akan tetap terjadi. Dengan setiap langkah yang dia ambil nih, Boruto menunjukkan bahwa takdir tidak selalu pasti ya, apalagi singularitas. Singularitas bukanlah akhir, itu melainkan awal dari peluang untuk membentuk masa depan itu sendiri nakama. Meskipun jalan yang dia pilih itu penuh dengan pengorbanan ya, Boruto telah membuktikan satu hal yang pasti, bahwa harapan dan keberanian bisa menjadi kekuatan yang jelas jauh lebih besar kan. Nah, kisah ini lebih menarik lagi dan belum selesai. Masa depan Boruto masih menjadi misteri yang tak terpecahkan hingga sekarang. Setiap keputusan yang dia ambil akan membentuk takdir semua orang. Namun satu hal yang pasti nakama, Uzumaki Boruto adalah lebih dari sekedar pewaris nama besar kan. Dia adalah simbol perubahan dan singularitas yang sulit untuk ditebak ke depannya nanti. Meskipun dia adalah Otsutsuki kan. Karena itulah plot twist besar nanti akan saling berterkaitan untuk Boruto sendiri, Jogan, dan juga singularitas takdirnya itu. Sepakat nakama semuanya? Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman. Saga Boruto to Blue Force, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Nah, tolong ikutin, subscribe, dan ramaikan juga di sana, oke? Jadi ceritanya kan, silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.